ketika kita ingin melunasi semua amanah-amanah yang kita miliki. Patut untuk dicoba Bapak dan Ibu, karena hal-hal yang baik bisa kita tiru, bisa kita contoh, bisa kita juga dawamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, berbicara ketika kita ingin membuka sebuah pintu rezeki, pasti kita harus memiliki berbagai macam kunci-kuncinya untuk membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, selain kita bekerja, selain juga kita terus mendekat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kunci kita bisa membuka pintu rezeki, terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki hal-hal yang harus disegerakan. Salah satunya ingin melunasi amanah atau yang lainnya. Bapak dan Ibu, ketika kita ingin membuka pintu rezeki itu, salah satu kuncinya yaitu mari kita selalu berbuat baik kepada sesama. Mari Bapak dan Ibu, kita berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbuat baik ini bisa kita lakukan dengan dua cara Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membebaskan hutang orang lain, terutama Bapak Ibu yang memiliki hutang atau amanah. Ketika orang lain punya hutang terhadap kita atau kita katakan piutang, Bapak Ibu cobalah untuk mengikhlaskan. Tetapi Pak, bagaimana saya bisa meminjamkan uang besar kepada orang lain sementara saya juga punya hutang? Rasanya tidak mungkin kalau orang lain punya hutang kepada saya. Jangan salah Bapak Ibu, jangan pernah berkata seperti itu. Banyak hal-hal kecil yang terkadang kita lupakan. Dari masa kita dulu kecil sampai dengan detik ini kita masih diberikan napas dan kesehatan. Barangkali banyak hal yang memang kita lupakan. Kita pernah meminjamkan sesuatu, kita tidak ingat. Orang pernah berkata, saya pinjam, tapi lupa mengembalikan. Contoh bapak-bapak yang punya berbagai macam alat perkakas dipinjam oleh tetangganya. Entah itu gergaji, entah itu obeng, lupa mengembalikan. Mulai sekarang tidak usah diingat kembali, ikhlaskan. Katakan, saya sudah mengikhlaskan benda apapun atau dalam bentuk uang yang memang sekiranya nominalnya tidak terlalu besar dan di dalam hati Bapak Ibu dianggap ini bisa saya ikhlaskan. Katakanlah, saya ikhlaskan Bapak Ibu. Jadi ini akan mempermudah juga ketika kita mempermudah dan melapangkan, apalagi sampai membebaskan hutang orang lain kepada kita. Ini akan juga membuka pintu rezeki kita Bapak dan Ibu, dan siapa tahu menjadi wasilah amanah-amanah yang kita miliki pun akan cepat beres. Ingat Bapak Ibu, orang pinjam ke kita itu tidak hanya uang, entah itu hal-hal kecil yang memang dia dan kita lupa. Kita mulai dari sekarang coba untuk mengikhlaskannya. Atau ketika berat rasanya kita mengikhlaskan karena nominal uang yang dipinjamnya terlalu besar, minimal kita bisa melapangkannya, minimal kita bisa mempermudah, berikan tempo waktu yang memang sampai mereka yang punya hutang ke kita, yang punya amanah ke kita itu bisa membayarnya. Berikan kemudahan-kemudahan untuk mereka Bapak dan Ibu. Dan ini coba untuk belajar di dalam diri kita, mulai mengikhlaskan sedikit demi sedikit hal-hal yang memang seringkali kita lupakan dari hal-hal yang terkecil. Yang kedua Bapak Ibu, berbuat baik kepada orang lain itu bisa dari menyingkirkan kesusahan Bapak dan Ibu. Kesusahan orang lain kita permudah, kita singkirkan, kita bantu untuk memecahkan masalahnya. Kesusahan itu cukup luas artinya Bapak dan Ibu. Tidak hanya terhimpit ekonomi. Contoh kesusahan dalam ilmu pengetahuan.
ketika kita memiliki ilmu pengetahuan atau informasi sedikit apapun, kita bisa berikan informasi atau ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Memberikan ilmu tidak harus Bapak Ibu menjadi seorang guru. Memberikan ilmu tidak harus Bapak Ibu menjadi seorang pendakwah atau Bapak Ibu menjadi seorang dosen. Tetapi ketika memberikan informasi sambil ngobrol, memberikan hal-hal yang bermanfaat, ini bisa menjadi ladang pahala kita untuk membuka pintu rezeki. Berikanlah Bapak Ibu ilmu-ilmu yang Bapak Ibu miliki bermanfaat untuk orang lain. Walaupun hanya sekedar ngobrol, sharing, tukar pendapat ketika Bapak Ibu bisa menghibur orang-orang yang sedang memiliki keresahan, risau dalam hidupnya, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan saran, bahkan nasihat yang baik. Ini pun sudah menyingkirkan kesusahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kesusahan itu tidak hanya bentuknya melalui uang atau nominal yang memang kita selalu identik bahwa kita itu susah kalau nggak punya uang. Padahal itu definisinya sangat luas Bapak Ibu. Kita bisa juga menyingkirkan kesusahan orang lain. Contoh, ketika di jalan ada hal yang bisa menghalangi jalan orang lain atau membahayakan, walaupun hanya ranting kecil atau kita lihat paku yang bisa membahayakan orang lain, ini adalah salah satu bentuk kita menyingkirkan kesusahan orang lain. Bapak Ibu, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempermudah urusan orang lain, ini akan membuka pintu rezeki untuk kita. Terutama Bapak Ibu yang saat ini masih sedang berjuang, ingin semuanya cepat beres amanah-amanahnya. Teruslah istiqomah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menghilangkan salah satu kesusahan-kesusahan yang saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu sudah bisa dikatakan bersedekah. Sedekah itu sekali lagi tidak harus dengan uang. Ketika kita tidak punya uang, kita punya tenaga atau pikiran, atau saran, atau apapun yang bisa membuat orang lain itu sedikit terbantu dengan adanya peran dari diri kita. Dan jangan salah Bapak Ibu, Rasulullah pernah berkata, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Sesungguhnya ucapan yang baik juga sedekah. Mulai sekarang kita belajar untuk merubah kata-kata kita, ucapan-ucapan kita yang baik. Sekesal apapun kita sama orang lain, sedendam apapun kita terhadap orang lain, hilangkan dendamnya. Rubah kata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu adalah bentuk dari sedekah. Sedekah itu luas Bapak dan Ibu. Ini barangkali bisa menjadi wasilah kita saat ini kita ingin menambah rezeki-rezeki kita. Kita ingin memiliki hajat-hajat yang cepat terwujud. Ketika kita ingin melunasi semua amanah-amanah yang kita miliki. Patut untuk dicoba Bapak dan Ibu, karena hal-hal yang baik bisa kita tiru, bisa kita contoh, bisa kita juga dawamkan. Siapa tahu ini menjadi wasilah kita untuk kita bangkit dari keterpurukan. Sekian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga sharing santai ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Terima kasih, kebodohan hanya ada dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.